Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Akbar Manik dengan NPM 2108260057. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul Glomerulus Nephritis Akut dari blog Kidney and Urinary Tract. Yang pertama saya akan membahas tentang definisinya. Glomerulus nephritis akut adalah penyakit ginjal yang ditandai oleh peradangan akut pada glomerulus. Biasanya ini disebabkan oleh respon imun terhadap infeksi, terutama infeksi Streptococcus. Kondisi ini mengakibatkan kerusakan membran basal glomerulus, proliferasi sel mesangial, infiltrasi leukosit dan retensi cairan serta natrium, sehingga muncul hematuria, proteinuria dan juga edem. Kemudian saya akan membahas tentang etiologi dan juga faktor risikonya. Untuk etiologinya, penyebab utama dari GNA ini adalah yang pertama itu dia ada infeksi pasca Streptococcus. Ini dia paling sering setelah pharyngitis atau impetigo yang disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus grup A. Kemudian dia ada infeksi non-Streptococcus. Itu dia endokarditis bakterialis, pneumonia, abses, infeksi virus. Ini ada infeksi virus hepatitis B, hepatitis C sama HIV. Kemudian dia ada parasit atau jamur. Kemudian berikutnya ada dia penyakit autoimun dan sistematik. Ini dia lupus erythematosus sistematik atau LES. Itu baru dia ada vaskulitis sama sindrom Goodpasture. Kemudian dia ada penyakit primer ginjal lainnya, dia ada IgA nephropathy. Ini dia glomerulus nephritis Berger. Kemudian saya akan membahas tentang faktor risikonya. Untuk faktor risikonya, yang pertama dia ada usia. Ini dia pada anak-anak usianya ini 5-15 tahun lebih sering terkena GNA pasca Streptococcus. Kemudian untuk dari jenis kelamin, dia ini laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kemudian dia ada riwayat infeksi. Ini dia khususnya pharyngitis atau impetigo oleh Streptococcus. Kemudian untuk kondisi imunologis, itu dia pasien dengan penyakit autoimun. Kemudian untuk faktor lingkungan, dia ada sanitasi buruk yang meningkatkan risiko infeksi Streptococcus kulit maupun tenggorokan. Kemudian ada dia faktor genetik. Ini dia predisposisi genetik tertentu dapat meningkatkan kerentanan terhadap respon imun patologis. Kemudian saya akan membahas tentang pemeriksaan penunjangnya. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu yang pertama dari pemeriksaan laboratorium. Ini dia ada urin. Itu hematuria mikroskopik atau makroskopik. Proteinurianya itu umumnya itu di bawah 3 gram per hari. Kemudian dia silinder eritrosit, ini patognomonik. Kemudian pemeriksaan laboratorium darahnya, dia dijumpai peningkatan ureum dan kreatinin. Ini dia tanda gangguan fungsi ginjal. Kemudian dia ada penurunan laju filtrasi glomerulus. Kemudian dia ada hipoalbuminemia sama komplement serum C3 menurun. Kemudian untuk pemeriksaan serologi, dia ada anti streptolisin. Ini streptolisin O atau ASO. Ini dia meningkat. Ini gunanya untuk mendukung riwayat infeksi Streptococcus. Kemudian dia ada pemeriksaan anti denase B, ini dia meningkat. Kemudian ada dia pemeriksaan mikrobiologi. Dia ada kultur tenggorokan atau kulit bila ada infeksi akut. Kemudian ada pemeriksaan radiologi. Dia itu USG ginjal, menunjukkan ginjal sedikit membesar dengan peningkatan echogenicity. Kemudian ada dia biopsi ginjal, ini dia tidak rutin, hanya dilakukan bila didiagnosis meragukan atau perjalanan penyakit atipikal. Kemudian dia menunjukkan proliferasi diffuse endokapiler dengan deposisi imun kompleks. Kemudian saya akan membahas tentang tata laksananya. Untuk tata laksananya, di sini saya bahas tentang tata laksana non-farmakologi terlebih dahulu. Untuk tata laksana non-farmakologinya, dia ada bed rest. Ini dia pada fase akut untuk mengurangi kebutuhan metabolik dan beban ginjal. Kemudian dia ada diet, baru dia ada pembatasan garam atau NaCl. Ini dia bila ada edem dan juga hipertensi. Baru dia ada pembatasan cairan bila ada oliguria atau hipervolemia. Kemudian pembatasan protein bila ada peningkatan ureum atau kreatinin. Kemudian dilakukan monitoring. Ini tekanan darah, cairan masuk keluar masuk, kemudian fungsi ginjal, ini ureum, kreatinin, sama berat badan harian. Kemudian di sini ada tata laksana farmakologinya. Yang pertama dia diuretik, ini dia diberikan furosemid 20-80 mg per hari. Ini gunanya untuk mengurangi edem dan hipertensi bila overload cairan. Kemudian dia ada obat antihipertensi. Ini dia golongan kalsium channel blocker.
itu contohnya itu dia amlodipin, dia 5 sampai 10 mg per hari, atau beta blocker. Kemudian dia ada ACE inhibitor. Ini dia digunakan dengan hati-hati karena dapat menurunkan fungsi ginjal bila ada oliguria berat. Kemudian dia bisa diberikan antibiotik bila masih ada infeksi Streptococcus aktif, misalnya itu obatnya itu penisilin 250 sampai 500 mg. Ini dipakai secara oral 2 sampai 3 kali sehari selama 10 hari. Atau juga dia bisa diberikan benzatin penisilin. Ini dia 1,2 juta unit intramuskular dosis tunggal. Kemudian untuk dialisis, bila ada gagal ginjal akut dengan indikasi absolut atau hiperkalemia, asidosis refrakter, overload cairan, uremia berat. Kemudian dia ada kortikosteroid atau imunosupresan. Ini tidak rutin diberikan kecuali pada kasus GNA sekunder akibat penyakit autoimun, misalnya itu lupus nefritis, vaskulitis. Kemudian selanjutnya saya akan membahas bagian tentang komplikasi. Untuk komplikasinya itu yang pertama dia ada hipertensi akut. Ini dia kadang hipertensi maligna. Kemudian yang kedua ada gagal ginjal akut. Yang ketiga ada edem paru akibat overload cairan. Yang keempat ada hiperkalemia dan asidosis metabolik. Yang kelima ada kejang atau ensefalopati hipertensi. Kemudian yang keenam ada progresi ke penyakit ginjal kronis pada sebagian kecil kasus, terutama bila ada kerusakan ginjal berat dan atau berulang. Selanjutnya saya akan membahas tentang prognosis dan edukasi. Untuk prognosisnya ini pada anak-anak prognosisnya umumnya baik, lebih dari 95% kasus pulih total dalam 6-8 minggu. Pada dewasa perjalanan lebih berat, resiko progresi ke penyakit ginjal kronis lebih tinggi. Kemudian faktor prognosis buruknya itu dia oliguria, persisten, proteinuria berat, hipertensi berat, kadar C3 serum tetap rendah, lebih dari 8 minggu, adanya kelainan histopatologi ginjal berat. Kemudian untuk edukasinya, di sini pasiennya disuruh untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah infeksi Streptococcus. Kemudian kepatuhan mengkonsumsi obat yang diresepkan, itu ada dia antibiotik, antihipertensi, dan juga diuretik. Kemudian diet rendah garam dan cairan sesuai anjuran dokter, kontrol rutin fungsi ginjal, ini ureum, kreatinin, elektrolit, dan juga tekanan darah. Segera kembali ke fasilitas kesehatan bila ada tanda bahaya, contohnya seperti bengkak bertambah, baru ada terasa sesak, penurunan urin, atau juga ada kejang. Kemudian untuk diedukasikan kepada keluarga itu bahwa sebagian besar anak sembuh total, tetapi pasien tetap perlu monitoring jangka panjang untuk mendeteksi PGK dini. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya perbuat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk referensi saya letakkan di bawah.